Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 151 sampai episode 153. Aku akan segera ke EMBAL. Episode 151. Sasa Liu berjalan ke bangsal Landen Sen dan melihat sekelompok petugas polisi tiba-tiba muncul, wajahnya berubah warna, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Polisi yang menangani kasus ini, para pemalas kurang peduli. Zhou Bin berteriak dengan marah. Polisi. Landen Sen, Sasa Liu memandang Landen Sen dengan panik. Jangan khawatir, aku akan memperbaiki satu hal dan aku akan segera kembali. Landen Sen tersenyum percaya diri pada Sasa Liu. Sasa Liu terkejut, tidak mengerti apa artinya ini. Kembalilah. Kamu membunuh seseorang dan masih ingin kembali. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang karakter. Zhou Bin mencibir dengan jijik. Segera, Landen Sen dibawa pergi oleh dua polisi. Sasa Liu tampak cemas, Rosu masih beristirahat. Dia tidak segera memberitahu Rosu, tetapi memanggil Kuinabai terlebih dahulu. Ketika Kuinabai mengetahui bahwa Landen Sen dibawa pergi oleh polisi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Polisi tampaknya tidak memberikan perintah ini. Mengetahui penampilan petugas polisi dari mulut Sasa Liu, Kuinabai memutuskan bahwa Zhou Bin yang menangkap Landen Sen, dan segera memanggil Zhou Bin lagi. Zhou Bin, kamu mengambil Landen Sen. Kuinabai berteriak di telepon. Zhou Bin berkata dengan arogan, saya diperintahkan oleh kepala staf Luo. Anak ini membunuh seseorang dan melukai Tuan Luo Tianyao, dan dia harus diadili. Kuinabai tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah Zhou Bin gila, dan berani menangkap orang gila seperti Landen Sen. Zhou Bin, Landen Sen adalah seorang pembunuh. Jika kamu tidak ingin kecelakaan, lepaskan dia segera. Sebaiknya kamu tidak membuatnya marah, atau dia mungkin akan membunuhmu juga. Kuinabai mengerutkan kening. Zhou Bin menunjukkan cibiran menghina dan berkata, dia ingin membunuhku. Haha, aku benar-benar takut. Kuinabai, jangan berpikir bahwa Landen Sen adalah pacarmu, kamu bisa menutupinya dengan pilih kasih. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan kepala staf Luo secara pribadi akan menginterogasi anak ini. Zhou Bin mencibir. Kamu, Kuinabai terdiam, dan menjadi semakin curiga terhadap penyakit mental Zhou Bin. Namun, kalimat terakhir Zhou Bin menarik perhatian Kuinabai, Luo yang ingin secara pribadi menginterogasi Landen Sen. Tidak, komisi militer telah mengirim seseorang ke sini, jadi Luo yang seharusnya tidak memiliki hak untuk menginterogasi Landen Sen. Kuinabai bertanya langsung, di mana Anda membawa Landen Sen? Cabang Nancheng. Kuinabai, saya menyarankan Anda untuk tidak, sebelum Zhou Bin selesai berbicara, Kuinabai menutup telepon. Sial, jalang ini sangat arogan. Zhou Bin mendengus. Melihat kaca spion, melihat Landen Sen duduk di kursi belakang dengan jujur, mata Zhou Bin memancarkan sedikit kekejaman. Dua mobil polisi melaju ke cabang Nancheng, tetapi Landen Sen tidak melawan, dan polisi di bawah Zhou Bin membawanya ke ruang interogasi. Ketika dia ingat bahwa dia pingsan oleh botol bir oleh Landen Sen di Hotel Paul, Zhou Bin sangat marah. Zhou Bin duduk di meja interogasi, mengambil pena dan kertas, melirik Landen Sen, dan berteriak merendahkan, oke, Sen yang bermarga, tolong akui kesalahanmu. Dia ingin membiarkan Landen Sen mengakui kejahatannya terlebih dahulu, untuk menyelamatkan masalah staf kepala Luo, dan staf kepala Luo bahkan mungkin menghadiahinya. Pengakuan. Haha, kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku mengaku bersalah? Landen Sen mencibir. Beraninya kamu berpura-pura memaksaku. Landen Sen, biarkan aku memberitahumu, aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang pembunuh. Jangan ambil risiko, itu akan terlambat ketika kamu pergi ke pengadilan. Zhou Bin tertawa. Liar. Landen Sen memandang Zhou Bin dengan tatapan konyol, benar-benar meragukan apakah ada yang salah dengan otak orang ini. Bukti pembunuhan. Sangat jelas bahwa dia telah membunuh sebelumnya, apakah Anda masih memerlukan bukti? Apakah kamu sakit? Biarkan Luo yang keluar,
Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Landon Sen mengangkat bahu. Zhou Bin sangat marah dan berteriak, beraninya kamu berbicara kembali, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Saya katakan, Anda tidak mampu membayar kasus sebesar itu. Cepat dan mengaku bersalah kepada saya. Landon Sen mencibir dan berkata, aku tidak tahan, aku tidak peduli. Zhou Bin sangat marah sehingga bahkan seorang anak laki-laki berambut kuning berani memarahinya. Apakah dia benar-benar memakan nyali macan tutul yang ambisius? Tidakkah menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Biarkan aku memberitahumu, ini adalah sub-biro Nancheng, dan ini adalah wilayah Laosu. Zhou Bin meraung keras, meneriaki polisi di sebelahnya, apa yang masih kamu lakukan? Lakukan, panggil aku. Beberapa polisi segera datang, orang-orang ini adalah bawahan Zhou Bin, dan ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Biarkan aku datang. Seorang polisi tinggi memutar tinjunya dan menyeringai, wah, jangan mengaku bersalah, kan? Aku memukulmu untuk mengaku bersalah. Setelah berbicara, polisi itu memukul Landon Sen dengan tinjunya. Landon Sen terlalu malas untuk bersembunyi dan membiarkan pukulan itu mengenai bahunya. Ledakan. Sebuah suara yang solid datang ke telinga semua orang. Landon Sen sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tidak ada rasa sakit atau gatal, yaitu kekuatan pijatan. Meskipun Landon Sen baru saja pulih, serangan sebesar ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Polisi itu tersentak, dan rasa sakit yang luar biasa dari tinjunya membuat lengan kanannya mati rasa, merasakan bahu Landon Sen sekeras batu. Tetapi polisi itu mengira dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan tangannya sangat sakit, Anda bisa membayangkan perasaan pihak lain. Jangan berhenti dulu. Zhou Bin tersenyum puas, menatap Landon Sen dengan dingin, Sen, sekarang kamu tahu bahwa aku, Zhou Bin, tidak mudah untuk dipusingkan. Landon Sen berpikir itu agak konyol, dan mencibir, apakah otakmu ditendang oleh keledai? Bahkan kamu layak menjadi wakil direktur. Kamu berani memarahiku. Wang Baba, percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Wajah Zhou Bin membiru dan putih, dan meraung tajam. Landon Sen tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan pria cacat mental ini, dan berteriak, cepat dan biarkan Luo Yan keluar, dan kemudian aku akan menghajarmu. Zhou Bin tertawa marah, dan berkata dengan wajah muram, kalahkan aku. Hahaha, kamu ingin memukulku. Kenapa kamu ada di sini? Setelah berbicara, Zhou Bin menamparkan wajah Landon Sen. Landon Sen menyeringai dan mencibir, meraih pergelangan tangan Zhou Bin, dan melemparkannya kembali dengan mudah. Zhou Bin tiba-tiba merasa tubuhnya menyala, dan ketika dia menyadarinya, seluruh orang sudah terbang keluar. Dengan dong yang teredam, tubuh besar Zhou Bin menabrak dinding. Aduh! Zhou Bin berjuang untuk bangun, meratap dan meraung, sial, anak ini berani menyerang polisi. Cepat dan tahan anak ini untukku, aku akan membunuhnya secara pribadi. Landon Sen memutar tangannya, borgol yang mengikat tangannya dengan mudah dipelintir, dan jatuh ke tanah dengan keras. Seorang polisi tinggi berteriak, bajingan ini cukup kuat, tahan dia. Beberapa petugas polisi mendekat dengan niat jahat dan hendak menangkap Landon Sen. Berjuang untuk bangun. Episode 152. Landon Sen melangkah maju dan menendang punggung polisi jangkung itu. Boom! Dengan suara keras, polisi jangkung itu ditendang keluar seperti bola. Polisi lain mengayunkan tongkat ke dahi Landon Sen. Landon Sen melemparkan pukulan lurus dan memukul polisi itu tepat di wajahnya. Terjebak. Mimisan datang, dan seluruh wajah pria itu berlumuran darah dari tinjunya, dan dia jatuh ke tanah dan pingsan. Landon Sen berbalik dan dengan cepat menyapu kakinya, dan dua polisi lagi terbang keluar dan jatuh ke tanah. Sama seperti ini, semua pengikut Zhou Bin di ruang interogasi jatuh ke tanah seperti anjing mati, tidak bisa bangun. Sial, kau mencari kematian, aku akan membunuhmu. Zhou Bin berjuang untuk bangun, mengeluarkan pistol tipe 92 dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi Landon Sen. Ekspresi Landon Sen membeku, menatap Zhou Bin dengan dingin, gelombang kemarahan melonjak di hatinya. Melihat Landon Sen tidak mengatakan sepatah kata pun, Zhou Bin mengira dia takut, dengan angkuh mengarahkan pistol ke dahi Landon Sen, dan berteriak, apakah kamu tidak gila?
Kamu bisa menunjukkannya kepada Lauzi lagi, dan kamu bisa mengalahkannya. Aku lagi. Apa? Kamu juga pantas menjadi polisi. Jangan paksa aku untuk tidak sopan padamu. Landon Sen berkata dengan suara rendah. Zhou Bin menodongkan pistol ke dahi Landon Sen dengan satu tangan, menarik rambut Landon Sen dengan tangan lainnya, dan meraung dengan arogan, "Persetan, kamu berani berpura-pura menjadi kekuatan ketika kamu akan mati. Terserah kamu untuk melakukannya. Katakan apakah saya layak menjadi polisi atau tidak. Lagi pula, saya seorang polisi, Anda seorang pembunuh, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Landon Sen sangat marah. Meskipun dia telah berjanji pada Rosu dan Kuina Bai untuk tidak marah sebelumnya, dihina oleh badut yang melompat ke balok bukanlah gayanya sendiri. Di antara cahaya dan batu, Landon Sen mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Zhou Bin yang memegang pistol, mencubit dan menariknya dengan keras. Retak. Pergelangan tangan kanan Zhou Bin terkilir seketika, wajahnya langsung bengkok, dan dia berteriak dengan sedih. Pistol itu jatuh ke tanah. Zhou Bin berteriak dan meraung, "Oke Landon Sen, kamu berani memukulku. Kamu selesai. Benarkah?" Wajah Landon Sen muram, dia menekan kepala Zhou Bin dengan satu tangan dan membantingnya ke meja di ruang interogasi. Ledakan. Dengan ledakan keras, kepala Zhou Bin mekar dan jatuh ke tanah, darah keluar dari dahinya, dan dia langsung pingsan. Akhirnya tenang, tetapi semua orang di ruang interogasi jatuh ke tanah. Landon Sen tidak ingin membunuh atau membunuh mereka, tetapi dia hanya pergi ke rumah sakit selama 10 hari setengah bulan. Landon Sen merapikan rambut acak-acakan yang ditarik Zhou Bin, menarik napas dalam-dalam, amarahnya semakin tak terkendali, dan dia benar-benar perlu menenangkan diri. Landon Sen sebelumnya memang sangat mudah tersinggung dan membunuh, dengan kemarahan yang sangat hebat. Permusuhan semacam ini ada sejak pertama kali Landon Sen membunuh seseorang, dan karena jumlah orang yang dibunuh oleh Landon Sen, aura permusuhan di tubuhnya menjadi semakin berat. Landon Sen tampaknya unik, dan tampaknya hanya dia yang bisa menghasilkan permusuhan semacam ini. Guru pernah membantu Landon Sen memikirkan banyak cara untuk menekan amarahnya, tetapi hasilnya sangat terbatas, terutama tergantung pada mentalitas pribadi dan membunuh lebih sedikit orang. Sejak dia meninggalkan Longteng, Landon Sen telah berusaha menekan permusuhannya selama setahun. Dia hampir tidak pernah membunuh siapapun, dan tugas yang diberikan tuannya kepadanya relatif sederhana. Landon Sen tidak mengambil nyawa orang dengan mudah, dan setiap kali dia menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, insiden Luo Tianyao yang memaksa Rosu untuk melompat dari gedung membuat marah Landon Sen. Setelah membunuh banyak orang, Landon Sen merasakan kebangkitan kemarahan di tubuhnya, yang membuatnya sakit kepala yang tak tertandingi. Saat itu, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka. Kuina Bai mengetahui bahwa Landon Sen dibawa pergi oleh Zhou Bin, dan segera memimpin tim ke cabang Nancheng. Melihat keadaan tragis ruang interogasi, Kuina Bai segera berdiri di tempat. Hua Rong memucat. "Kamu di sini." Landon Sen mengalihkan pandangannya ke Kuina Bai. Kuina Bai memelototi Landon Sen dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu bajingan. Apa yang telah kamu lakukan?" Landon Sen mengangkat bahu dan berkata, "Zhou Bin inilah yang baru saja mengancamku, jadi aku memberinya sedikit pelajaran." Wajah cantik Kuina Bai sangat marah sehingga dia berteriak, "Pelajaran? Apakah kamu mengajarkan pelajaran seperti itu? Kamu telah mengalahkan orang-orang seperti ini." Dia melangkah maju dan memeriksa napas Zhou Bin. Untungnya, setidaknya nyawanya tidak hilang. Kuina Bai menghela nafas lega. "Saya tidak ingin melakukan apapun, mereka memaksa saya." Zhou Bin ini hanya menodongkan pistol ke arah saya dan mengancam saya untuk mengaku bersalah. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menonton video pengawasan. Landon Sen mengerutkan kening. Kuina Bai tercengang, Zhou Bin juga meminum obat yang salah hari ini. Dia berani menangkap Landon Sen tanpa mengatakan apa-apa, dan dia berani mengancam iblis pembunuh seperti itu dengan pistol. Bukankah ini mencari kematian? Tapi memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya Zhou Bin baru keluar dari rumah sakit sehari sebelum kemarin, jadi dia mungkin tidak tahu tentang perbuatan Landon Sen, jadi dia tidak beruntung. Lagi pula, aku terlalu malas untuk mendengarkan penjelasanmu, kamu tidak punya hati nurani. Kuina Bai mendengus dingin.
Landon Sen berkata pada dirinya sendiri, saya tidak membutuhkan hati nurani. Di dunia ini, kekerasan dapat menyelesaikan segalanya, dan itu di atas segalanya, dan itu dapat mendominasi segalanya. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, tetapi tingkat kekerasannya adalah tidak cukup. Aku tidak ingin mendengarkan alasanmu yang bengkok. Dasar cabul. Kuina Bai menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Landon Sen tersenyum, Bai yang indah, gerakanmu cukup lucu, apakah kamu ingin aku mengambil gambar dan menyimpannya sebagai souvenir? Kuina Bai tersipu dan menatap Landon Sen dengan marah, kamu, jangan repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Komisi militer mengirim seseorang untuk menginterogasimu, dan mereka akan datang besok, kali ini untuk melihat bagaimana kamu melarikan diri. Mengapa saya harus melarikan diri? Kata Landon Sen dengan ekspresi santai. Kamu membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, kamu pasti akan dibawa ke pengadilan. Kuina Bai berkata dengan marah. Kalau begitu aku benar-benar takut. Kata Landon Sen sambil tersenyum. Anda. Wajah cantik Kuina Bai berubah menjadi biru dan putih, dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala pria ini. Apakah dia tidak takut dihukum oleh hukum? Dari sudut pandang Kuina Bai, Landon Sen tidak akan pernah bisa melarikan diri ketika komisi militer datang kali ini. Dia telah mengetahui dari Yang Hu bahwa Landon Sen hanyalah mantan instruktur Longteng, dan sekarang dia telah meninggalkan Longteng dan tidak lagi berada di bawah perlindungan negara. Kamu bisa menunjukkan gengsimu sekarang, dan lihat apa yang akan kamu lakukan ketika saatnya tiba. Kuina Bai berkata dengan marah. Landon Sen tersenyum dan bertanya, bukankah Luo Yan mengatakan dia ingin datang? Bagaimana dengan yang lain? Kuina Bai mengerutkan kening, Luo Yan. Siapa bilang Luo Yan akan datang? Ini Zhou Bin, mengapa saya tidak datang ke Biro Keamanan Publik? Kata Landon Sen. Mengapa saya tidak menerima berita ini? Kuina Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan dari keluarga Luo, dan keluarga Luo tidak akan mengirimimu pesan. Lupakan saja, aku akan di sini menunggu Luo Yan datang. Bagaimana dengan cinta, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Kuina Bai mendengus dan dengan cepat memerintahkan beberapa petugas polisi untuk membawa Zhou Bin dan yang lainnya ke rumah sakit. Menonton video pengawasan. Episode 153. Landon Sen tidak menganggapnya enteng. Menyerang seorang petugas polisi juga dianggap kejahatan. Kuina Bai menonton video pengawasan, dan ternyata Zhou Bin adalah orang yang pertama kali masuk ke Landon Sen. Zhou Bin memprovokasi siapapun yang tidak baik, tetapi memprovokasi orang ini dan memintanya. Tidak lama kemudian, Sasa Liu dan Su Yun San juga tiba di cabang Nancheng. Melihat bahwa Landon Sen aman dan sehat, mereka berdua menghela nafas lega. Mendengar bahwa Luo Yan akan datang untuk menginterogasi Landon Sen, wajah Su Yun San menjadi sedikit jelek, dan dia dengan cepat berkata, Xiao Lang, Luo Yan, pria licik dan licik ini memiliki posisi tinggi, jangan melakukan tindakan impulsif. Saya tahu proporsinya. Landon Sen mengangguk. Dengan kekuatannya yang setengah kencang saat ini, meskipun akan sulit bagi seluruh keluarga Luo untuk berjuang keras, tidak perlu takut. Sasa Liu sedikit khawatir di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Butuh waktu lama untuk mengatakan, Landon Sen, saya mengemudi di sini. Ketika Anda keluar, saya akan membawa Anda kembali ke rumah sakit. Melihat ekspresi malu-malu Sasa Liu, Landon Sen tidak merasa sedikit lucu, oke. Setelah beberapa saat, Yang Hu juga datang ke cabang Nancheng, terlihat sangat tergesa-gesa. Yang Hu mendapat kabar bahwa Luo Yan akan datang. Kali ini Luo Yan tidak datang untuk menginterogasinya, dia hanya ingin melihat Landon Sen. Ini membuat Yang Hu sedikit bingung. Awalnya, Luo Yan meminta Cheng Fei untuk mengendalikan Landon Sen dan mengantarnya ke cabang Nancheng. Tapi diperkirakan Luo Yan tidak bisa membayangkan bahwa Cheng Fei takut dan menyerahkannya kepada Zhou Bin. Zhou Bin salah memahami apa yang dimaksud Cheng Fei lagi, dan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pribadinya dalam upaya untuk menjatuhkan tuduhan pada Landon Sen, tetapi dipukuli oleh Landon Sen. Omong-omong, Zhou Bin juga merupakan pengingat yang tragis. Tepat setelah dia keluar dari rumah sakit, dia dikirim ke rumah sakit oleh Landon Sen lagi. Kuina Bai menjelaskan situasinya kepada Yang Hu secara rinci,
termasuk insiden Landon Sen memukuli Zhou Bin. Yang Hu juga menutup mata, dia juga menyadari perbuatan yang biasanya dilakukan Zhou Bin untuk keluarga Luo. Mendengar bahwa Zhou Bin dipukuli oleh Landon Sen, Yang Huer merasa segar kembali. Kuina Bai sangat tidak senang. Entah itu kesalahan Zhou Bin atau bukan, penyerangan terang-terangan Landon Sen terhadap polisi adalah sebuah kejahatan. Kuina Bai merasa Yang Hu menutupi Landon Sen setiap saat, tapi dia tidak repot-repot untuk beralasan lagi. Bagaimanapun, Landon Sen Lang akan dihukum besok. Di ruang interogasi, Yang Hu berkata kepada Landon Sen, "Instruktur, Luo Yan ini mungkin pengunjung yang buruk, Anda harus berhati-hati." Landon Sen mengangkat bahu, Luo Yan ada di sini untuk memohon padaku kali ini. Apa yang kamu impikan di siang hari? Kamu telah melabeli cucunya sebagai orang cacat, dan Luo Yan masih akan memberimu pandangan yang baik." Kuina Bai mendengus. "Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja dan tonton pertunjukannya." Landon Sen menggelengkan pahanya dan berkata dengan tenang. Kuina Bai dan Yang Hu saling memandang, bertanya-tanya obat apa yang dijual di labu Landon Sen. Sekitar setengah jam kemudian, Luo Yan datang dengan sekelompok besar orang, termasuk Luo Ye dan Adao, dengan lebih dari 30 pasukan khusus menemani mereka, dan momentumnya sangat besar. Di luar gerbang kantor polisi, Sasa Liu dan Su Yunsan menyaksikan adegan ini dan panik. "Halo, Kepala Staf Luo." Di luar gerbang, Yang Hu melangkah maju dan menyapa Luo Yan dengan tenang. Luo Yan melirik Yang Hu, mendengus berat, dan melangkah masuk, diikuti oleh sekelompok orang di belakangnya ke kantor polisi. Ketika mereka tiba di ruang interogasi, Luo Yan, Luo Ye, dan Adao masuk. Yang Hu dan Kuina Bai juga mengikuti ke ruang interogasi dan berdiri di samping. Pasukan khusus lainnya menunggu di luar pintu. Di ruang interogasi, Landon Sen duduk di kursi dengan kaki di atas meja interogasi di depannya, tampak seperti pria arogan dan mendominasi. Wajah Luo Yan dan Luo Ye sedikit jelek, dan sedikit keceriaan muncul di wajah Landon Sen. "Kepala Staf Luo Yan Luo, tidak ada tempat untukmu di sini, kamu bisa berdiri saja." "Tentu saja, jika kamu ingin duduk, kamu bisa pergi ke sana." Landon Sen menunjuk ke jeruji besi tempat tersangka ditahan. Sebuah senyuman. "Kamu berani bersikap kasar kepada Kepala Staf Luo." Dao berteriak keras dan hendak melangkah maju ketika Luo Yan menghentikannya. Wajah tua Luo Yan tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan, dia menatap dingin ke arah Landon Sen di depannya, matanya tajam dan energik, dan tubuhnya memancarkan aura orang yang sudah lama berpangkat tinggi. Jika mereka adalah warga biasa, mereka akan dikejutkan oleh otoritas besar Luo Yan, tetapi karena pihak lain adalah Landon Sen, paksaan Luo Yan tidak berguna. Setelah hening beberapa saat, Luo Yan berbicara, "Landon Sen, saya Luo Yan, dan Luo Tianyao adalah satu-satunya cucu saya. Dia cucumu, itu bukan urusanku." Landon Sen mencibir. "Landon Sen, apakah kamu berani berpura-pura menjadi bawang putih?" Luo Ye, yang ada di sampingnya, meraung keras. "Cukup." Luo Yan berteriak keras. Luo Ye tetap diam. "Landon Sen, aku datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu." Luo Yan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. "Apa yang harus didiskusikan?" Sen romantik berkata dengan santai. Yang Hu dan Kuina Bai di samping, mereka sedikit terkejut, masalah apa ini? Bukankah seharusnya Luo Yan membenci Landon Sen sampai habis? Melihat penampilan Landon Sen yang merendahkan, hati Luo Yan dipenuhi amarah. Dia adalah orang berpangkat tinggi sepanjang tahun, dan tak terhitung pejabat tinggi harus bersikap sopan padanya, bahkan budak. "Tapi saya tidak menyangka akan dihina oleh seorang anak hari ini, jadi bagaimana jika Anda adalah seorang instruktur Longteng?" Sekarang setelah mereka meninggalkan Longteng, keluarga Luo paling takut padamu, bukan takut padamu. Hanya saja Luo Yan memikirkan Luo Tianyao yang masih di rumah sakit, belum lagi para ahli omong kosong di rumah sakit, bahkan dokter jenius Yin Jiu tidak berdaya melawan racun Luo Tianyao. Keluarga Luo mencoba yang terbaik untuk membantu banyak dokter terkenal, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan Luo Tianyao, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit tubuh Luo Tianyao. Tanpa melakukan apa-apa, Luo Yan hanya bisa datang untuk melihat Landon Sen. "Landon Sen, jangan bicara diam-diam."
Aku tahu bahwa penyakit aneh Tian Yao disebabkan olehmu, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, tetapi selama kamu bisa menyelamatkan Tian Yao, aku berjanji kami akan menjagamu. Aku jangan salahkan kamu untuk masa lalu, dan aku tidak akan pernah mempermalukanmu lagi. Luo Yan berkata dengan gigi terkatup. Begitu kata-kata ini keluar, Yang Hu dan Kuina Bai terkejut. Tanpa diduga, plotnya benar-benar berubah menjadi ini. Luo Yan benar-benar memohon pada Lenden Sen. Tidak heran instruktur ingin memberikan Luo Yan kalimat itu sendiri. Ternyata Lenden Sen telah mencekik leher keluarga Luo, dan dia sudah membuat rencana untuk keluarga Luo untuk melompat. Yang Hu diam-diam berpikir. Kepada Lenden Sen. Pemikiran yang cermat sangat dikagumi. Kuina Bai juga ngeri, pria ini tidak hanya abnormal dalam kekuatan, tetapi juga abnormal secara mental, dan IQ-nya tidak normal. Ternyata ada cara untuk berurusan dengan keluarga Luo. Luo Yan, apa maksudmu dengan melepaskan masa lalu, cucumu itu mencari kematian? Tidak ada yang bisa memprovokasi saya, jika Anda berani memprovokasi saya, Anda sedang mencari kematian. Ekspresi Lenden Sen berubah dingin. Merasakan tatapan kejam Lenden Sen, Luo Yan membeku di dalam hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, Lenden Sen, apakah kamu harus membiarkan Tian Yao mati?